Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajah di dalam taklim wa ta'allum, di dalam rangka mencoba untuk menguatkan ruhiyah kita, menguatkan keyakinan kita, menambah ilmu dan wawasan kita, sehingga kita berupaya untuk mengkaji, mendalami Al-Quran, mengkaji, mendalami, memahami apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pada keluarganya, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan istiqomah di dalam menjauhi larangan-larangannya. Hadirin wa hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat manusia itu terkadang dalam suatu kondisi, dalam suatu situasi, kita terkadang merasakan kegelisahan, merasakan kekhawatiran, merasakan sebuah ketidaktenangan. Itu hal wajar sebagai manusia, karena hidup di dunia ini ada dua. Yang pertama yaitu ada namanya yang disebut dengan fasanuyassiruhu lil yusra, dan yang kedua yang disebut dengan fasanuyassiruhu lil usra. Terkadang manusia dalam satu kondisi, satu situasi, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan sebuah kelancaran, kelapangan di dalam berbagai urusan. Tapi terkadang juga dalam suatu kondisi, satu sisi, Allah memberikan justru bukannya kemudahan, kesulitan. Nah, melihat hal tersebut, di dalam surat Al-Lail Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi manusia terbagi ke dalam dua. Yang pertama yang disebut dengan fasanuyassiruhu lil yusra, dan yang kedua yaitu fasanuyassiruhu lil usra, yusra dan usra. Kalimat yang begitu di dalam Al-Quran itu yusra, usra, sedikit bedanya, tapi terkadang memiliki makna yang
berbeda, luar biasa. Contoh gini, di dalam Al-Quran ada qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu, katakanlah. Qul pakai qa, katakanlah. Karena belum bisa membaca, akhirnya teh macana teh qul. Tadinya katakanlah, maka jadi makanlah. Qul, makanlah, bukan qul. Kalau qul katakanlah, kalau qul makanlah. Nah, karena di dalam bahasa Arab taghyirul i'rab wa taghyirul makna, berubah baris akan merubah arti, akan merubah makna. Nah, di sini juga di dalam surat Al-Lail Allah memberikan dua jalan. Yang pertama fasanuyassiruhu lil yusra, dan yang kedua fasanuyassiruhu lil usra. Yang pertama adalah orang yang akan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang kedua, orang yang justru akan diberikan kesulitan oleh Allah. Siapa dan bagaimana orang yang mendapatkan kemudahan, dan siapa bagaimana orang yang mendapatkan kesulitan? Nah, di dalam surat Al-Lail ayat yang kelima, yang termasuk identitas fasanuyassiruhu lil yusra, orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan. Yang pertama fa'amma man aqta, yaitu orang yang mudah berbuat baik, orang yang mudah mengulurkan tangannya. Yadul ulya min khairun, yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa makna yang terkandung? Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Nah, di sini fa'amma man a'ta, orang yang berbuat baik, memberi. Baik itu memberi ilmu, memberi makanan, berbagi kebaikan dengan orang lain, maka justru dia akan mendapatkan kemudahan. Saya pernah mendengar dulu di dalam ada segolongan artis Dorce, pernah dengar? Dulu pernah mendengar Dorce itu anak yatim yang dibinanya berapa? 750 orang. Nah, ketika kondisi seperti itu, manusia hanya berpikir bagaimana bisa membina, membiayai 750 orang. Terus ada sebuah kisah lagi. Ada, saya belum bertemu, cuman pernah mendengarkan sebuah kisah. Ada yang disebut dengan, bisa lihat di browsing, namanya Istana Yatim. Silakan. Suatu saat ada orang yang bertanya, berapa pengeluaran dalam sehari untuk membina untuk anak yatim? Satu hari beras yang dikeluarkan 2 kintal beras. Berapa orang? Yang mengurus hanya 4 orang. Lalu siapa yang memberi, yang memberikan makanan, yang memberikan kemudahan? Dia menyampaikan tidak tahu, hanya Allah yang memberikan. Nah, jadi apa makna yang termaksud di sana?
ketika kita selalu atau memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan bantuan kepada kita. In tansurullaha yansurkum. Jika kita menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yansurkum itu. Jadi di sini Allah mengingatkan sekali lagi, ketika kita sering membantu orang lain, sering menolong orang lain, yansurkum, maka yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka matematika ada dua. Pertama, matematika rasio. Yang kedua, matematika wahyu. Rasio atau logika. Contohnya gini, 5 dikurangi 1 tinggal berapa? 10 dikurangi 5, 5. Itu rasio, logika. Apakah hal itu bisa berlaku di dalam amal soleh? Bisa berlaku tidak? Tidak. Kita belajar dari kelas 1 sampai mahasiswa, itu logika pasti berjalan. Tapi namanya keimanan tidak seperti itu. Coba 2 rakaat di Masjidil Haram, jangan dulu pesan. Satu kali kita berbuat baik, Allah menggantinya dengan 10. Masuk rasio tidak? Tidak. 2 rakaat dilaksanakan di Masjidil Haram, dibalas oleh Allah 100.000 pahala. Masuk logika tidak? Tidak. 1 huruf yang dibaca di dalam Al-Quran dikalikan 10. 1 huruf. Sekarang surat Al-Fatihah berapa ayat? Masuk logika tidak? Nah, jadi ada matematika rasio, logika, ada matematika yang wahyu. Apa itu? Ketika kita beramal soleh, maka semakin kita banyak amal soleh, maka kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang lain, tapi Allah yang akan mengutus untuk berbuat baik kepada kita. Dari manapun. Pernah di Nagreg itu ada seseorang yang mana Allah memberikan kekurangan, kakinya tidak bisa jalan, hanya pakai tongkat. Jadi yang satu tidak sempurna, satu kemana-mana pakai tongkat. Dia pernah pesantren di Cikalama. Suatu saat banyak orang yang berkunjung kepada beliau, dari mana-mana datang ke sana. Nggak tahu siapa, dari mana taunya, padahal nggak tahu. Sampai suatu saat beliau meninggal, Allah. Itu namanya kiai dari mana-mana pada datang. Nah, timbul sebuah pertanyaan, kenapa sampai seperti itu? Mungkin ada sebuah amalan yang baik yang istiqomah dilakukan. Itu ya. Jadi ketika kita banyak berbuat baik kepada orang lain, maka yakin suatu saat orang lain akan berbuat baik kepada kita. Apakah kita yang meminta? Bukan, Allah yang mengutusnya. Yang pertama, fa'amma man a'ta. Jadi kita memperbanyak berbagi, memperbanyak untuk mengulurkan tangan. Kita punya harta, kita punya jabatan. Sampai saat ini pun perlu Pak sampaikan. Kemarin ketika memasang dinding
kemudian di pinggir sound system pun itu hamba Allah yang membayar, tidak mengeluarkan dari masjid. Itu satu. Yang kedua, PDAM masjid tidak tahu siapa yang membayarnya. Yang ketiga, listrik pun tidak tahu siapa, mulai dari tahun berapa tidak tahu sampai sekarang. Maka tadi Pak Asep umumkan, karena dayanya mau dinaikkan, diinformasikan, dikhawatirkan ketika suatu saat tagihan tinggi, maka disilakan untuk komunikasi ya, gitu. Itu salah satunya. Nah, jadi mereka tidak tahu, ingin kebaikannya tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah yang Maha tahu. Fa'amma man a'ta. Kemudian yang kedua, yaitu karakter wattaqo. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang menanamkan di dalam dirinya wattaqo, yaitu karakter takwa. Seperti apa karakter takwa itu? Ada 4 huruf di dalam ta, qaf, waw, ya. Yang pertama yaitu memiliki karakter tawadhu, rendah hati, tidak pernah sombong, tidak pernah adiguna lehung kuta gede dunia, tidak pernah seperti itu. Sehingga mereka dengan tawaduknya, dan itu pun sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi mengajarkan kepada kita yaitu untuk tawadu. Ingat, ada tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Ada 2 kalimat yang berbeda, ada yang disebut dengan rendah hati, ada yang disebut dengan rendah diri. Jangan sampai salah memasangkan. Rendah hati kepada siapa? Kepada manusia. Rendah diri kepada siapa? Kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah ruku, wasujudan, sujud, wa qiyaman. Nah, kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk diperintahkan oleh Allah untuk sami'na wa ata'na, taat, patuh dan tunduk. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, satu tawadu. Yang kedua, qanaah. Saya punya madrasah yang namanya Al-Qanaah, PAUD Al-Qanaah, Diniyah Al-Qanaah. Ketika orang zaman sekarang menyebutkan nama itu, pasti dia tersenyum. Apa maksudnya? Dia tersenyum berarti tahu makna yang terkandung di dalam qanaah itu. Karena maknanya yaitu dia ingin serba apa adanya. Nah, kemudian ditelusuri apa makna yang sebenarnya. Ternyata makna yang sebenarnya kita malu kepada Allah yang sudah banyak memberikan kepada kita, kita tidak bersyukur. Qanaah, menerima apa adanya. Nah, kalau menurut orang-orang sekarang maknanya tidak visioner, tidak memiliki pandangan ke depan, hanya menerima. Nah, itu pemahaman tasawuf. Ya, tasawuf. Qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Itu tawadu qanaah. Yang ketiga, warok.
Apa itu waro? Selektif. Nah, kalian di mana saja berada harus selektif di dalam berkumpul dan bergaul. Di mana saja berkumpul, di mana saja berada, maka harus selektif. Jangan sampai gini, kita berkumpul dengan penjual minyak, pasti akan terasa baunya minyak. Berkumpul dengan penjual terasi, akan terasa baunya terasi. Nah, jadi kita pun di mana saja berada, kita akan merasakan hal tersebut akan terbau. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi kalau kurang baik, kalau salah, maka kita pun akan terbawa salah. Akan terbawa salah. Maka harus hati-hati. Waro, selektif, berkumpul, bergaul, dan seterusnya. Maka kalau di sekolah, kalau SMP, SMA, kumpul dengan rohis, atau misalkan hal-hal yang bisa membangun kita menjadi lebih baik. Jangan sampai berkumpul dengan sesuatu yang justru kita menjadikan terpuruk karena terbawa oleh lingkungan yang kurang bagus. Itu salah sekali. Waro. Kemudian yang keempat, yakin. Apa itu? Optimis. Nah, optimis. Optimis di mana? Di dalam urusan duniawi dan ukhrawi. Dalam sebuah hadis dikatakan, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ikmal, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Pasti sukses dalam ini, sukses di dalamnya, karena pola pikirnya adalah optimis. Tapi sebaliknya, di dalam masalah ukhrawi, di dalam masalah akhirat, harus justru kita seolah-olah akan mati esok hari, akan meninggal esok hari. Nah itu, sehingga kita berusaha untuk menanamkan optimis. Kita berbuat baik, maka suatu saat esok ataupun lusa akan mendapatkan kebaikan. Itu 4 karakter seorang yang bertakwa. Yang pertama, tawadhu, rendah hati. Yang kedua, taqaf, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, waro, selektif. Dan yang keempat, optimis, yakin. Pernah mendengarkan manjada wajada? Nah, itu ada di dalam film yang dari Gontor. Pernah lihat, nonton Manjada 5 Menara? Di sana dengan karakter yang berbeda-beda, akhirnya dia kesuksesan muncul di sana. Manjada wajada, silakan lihat di browsing di dalam YouTube ada. Itu film 5 Menara, itu santri-santri Gontor, dan itu pun gambarnya atau syutingnya pun di Gontor di sana. Al-Madinah, pesantren Al-Madinah. Fa'amma man atau wattaqo, kemudian wasaddaqa bil husna. Yang termasuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah adalah orang yang percaya, membenarkan adanya pahala, adanya kebaikan dari apa yang telah kita perbuat. Ketika suatu saat kita berbuat baik, maka esok ataupun lusa kita akan menerima kebaikan itu. Pernah mendengar menanam cabai, menanam padi tidak akan menjadi tomat. Tapi menanam padi, rumput pasti tumbuh.
Paham nggak? Menanam padi, rumput pasti tumbuh. Apa yang terjadi di sana? Ketika kita menanam kebaikan, pasti banyak orang yang